Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbina wa salamuhu alaihi amma ba'd. Bapa-bapa yang insya-Allah senantiasa dirahmati, dilindungi dan dijaga oleh Allah tabaraka wa taala, begitu pula kepada saudara-saudara dan saudari-saudari rahimani wa rahimakumullah yang Allah muliakan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan sekian kenikmatan yang pantas untuk diucapkan alhamdulillah atas apa yang telah Allah berikan. Datang seseorang kepada Yunus bin Yazid Al-Aili, murid dari Muhammad bin Muslim Az-Zuhri. Muhammad bin Muslim Az-Zuhri merupakan ulama di zaman Umar bin Abdul Aziz. Beliaulah orang yang pertama kali mengumpulkan hadis-hadis Rasul di dalam sebuah buku. Datang salah seorang mengeluhkan kefakiran hidup, keterbatasan, kebutuhan banyak, pemasukan sedikit, perekonomian anjlok dan lain sebagainya. Dikatakan oleh seorang alim ini, Yunus bin Yazid, maukah engkau kubeli penglihatan engkau kuhargai dengan 1000 dinar? 1 dinar sama dengan 4,25 gram emas. Mau saya beli penglihatan engkau, saya hargai dengan 1000 dinar? Qala la, saya tidak mau, katanya. Maukah engkau kuhargai pendengaran engkau seharga 1000 dinar? Dia katakan tidak. Dihitunglah segala kenikmatan yang ada pada tubuhnya dan anggota badannya. Kemudian terakhir beliau mengatakan, apakah engkau masih saja akan mengeluhkan sebagai orang susah bersamaan sekian juta kenikmatan yang ada pada diri engkau? Artinya apa, Bapak, Ibu? Artinya seseorang dituntut untuk melihat kenikmatan yang hakiki. Menjadikan tolak ukur dalam hidup jangan sampai salah. Jarang ataukah kemudian bisa dikatakan sering ditemukan orang-orang yang kemudian sulit di dalam memahami hadis Rasul yang mengatakan inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Sesungguhnya manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang setelahnya sesuai dengan tingkat keimanan. Muncul tanda tanya besar di sebagian orang. Nabi Sulaiman musibahnya apa? Kalau memang dikatakan para nabi orang paling berat ujiannya, ini nabi-nabi kaya, raja, semalaman bisa muter-muter kelilingin 70 orang wanita, kuda dan lain sebagainya. Di dalam kitab tafsir, siapa yang baca kitab tafsir tentang kisah Nabi Sulaiman, sudah ada mirwah, kipas angin sudah ada di zaman itu. Dibikinkan lantai terbuat dari kaca, ditaruh diisikan air oleh, di atas kaca tersebut lantai berisikan air. Pemandangan istana luar biasa, sampai-sampai Ratu Sabak mengangkat pakaiannya. Dia kira itu air dalam, padahal itu lantainya kaca. Kenikmatan luar biasa. Orang sampai bingung, kalau memang para nabi itu berat ujiannya, Nabi Sulaiman apa ujiannya? Kan enak hidupnya. Pertanyaan ini muncul murni karena kita memandang arti kebahagiaan dari segi harta saja.
Nabi Sulaiman berjihad dengan pasukannya, memerangi orang-orang kafir di zamannya. Nabi Sulaiman diuji dengan hartanya. Apakah akan menjadi orang yang bersyukur, mau beribadah kepada Allah, menjadi seorang kaya yang bersyukur, ataukah tidak? Makanya ketika didatangkan kuda-kuda terbaik yang kemudian berlari dengan kencangnya, mengangkat kedua kakinya di hadapan Nabi Sulaiman, sekian jumlah kuda terbaik didatangkan kepada Nabi Sulaiman, sehingga telat salat asarnya. Nabi Sulaiman memilih sembelih semuanya, karena beliau merasa dilalaikan dengan kenikmatan yang diberikan. Disembelih semuanya. Allah gantikan dengan yang jauh lebih baik, yaitu angin yang bisa menerbangkan. Pakai karpet. Karpet jangan dibayangkan model sajadah saja Bapak Ibu. Karpet besar yang membawa seluruh perlengkapan safar, perjalanan dan pasukannya. Itu Allah berikan. Yang menjadi inti pembicaraan, orang paling sulit berpindah, memilih antara bertahan dengan kenikmatan yang melalaikan, ataukah kemudian rela meninggalkan sesuatu untuk peribadahan kepada Allah dalam rangka memberikan yang terbaik untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya di dalam hadis Abu Sa'id diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahmatullahi alaih, man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minhu. Siapa saja yang meninggalkan sesuatu untuk Allah, Allah akan gantikan dengan yang jauh lebih baik. Allah akan gantikan dengan yang jauh lebih baik. Salawat beriringan salam kita mohonkan senantiasa dicurahkan dan dilimpahkan untuk Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abdullah ibnu Abbas menyebutkan sebuah pesan. Idza qumta ila shalah fasalli salatal muwaddi'. Kalau berdiri untuk salat, berdirilah seolah-olah inilah salat yang terakhir. Pesan ini luar biasa, mengingatkan kita kepada sebuah ucapan para ulama yang mengatakan, Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, lil abdi mauqifan amam Allah. Seorang hamba akan diberdirikan di hadapan Allah dua kali. Fid dunya inda salah, ketika di dunia ketika sedang salat. Kemudian beliau mengatakan, dan di akhirat ketika ditanya oleh Allah. Di dalam hadis Rasul alaihi salatu wasalam disebutkan, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Tak ada seorang pun di antara kalian, kata Nabi, melainkan akan berdiri di hadapan Allah dan akan diajak bertanya, ditanyai tentang semua kenikmatan yang telah diberikan. Tak ada sedikit pun penerjemah di antaranya. Langsung berhadapan. Ibnul Qayyim rahmatullahi alaih menyebutkan, siapa saja yang bagus berdirinya di hadapan Allah ketika di dunia, akan mudah berdirinya kelak di hadapan Allah di akhirat. Ternyata permasalahan salat bukan permasalahan yang kemudian yang penting sudah salat tanpa memperhatikan yang semestinya untuk diperhatikan dari rukun, syarat dan kewajiban serta tumakninah, ketenangan diri dalam salat, merupakan kegagalan yang begitu nyata. Merupakan kegagalan yang begitu nyata. Bapak, Ibu, rahimani wa rahimakumullah, berbicara kita tentang salat adalah berbicara tentang permasalahan besar. Cukuplah ketika Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis salah. Wahai Bilal, tenangkan jiwa kami dengan salat. Artinya banyaknya problem hidup,
permasalahan yang terkadang sulit dibendung di dalam hati, ingin menyampaikan kepada orang permasalahan hidup dan rahasia diri, banyak kendala dan lain sebagainya, cukuplah di sana dikatakan oleh para ulama, la tubih bisirrika li habibin fa kullu habibin lahu habibu. Jangan pernah menyampaikan rahasia engkau kepada orang yang engkau sayangi, dikarenakan orang yang dicintai, disayangi pun memiliki orang yang dia sayangi. Bagaimana maksudnya? Contoh, saya sekarang menyampaikan kepada Bapak, Pak, saya punya rahasia, tolong jangan kasih tahu ke yang lainnya Pak, begini-begini yang terjadi dalam rumah tangga saya. Contoh, si Bapak punya lagi teman dekat, kasihan sekali itu si Bapak si itu. Kenapa? Dia begini-begini terjadi dalam rumah tangga. Jangan bilang-bilang ke siapa-siapa ya, cukup kita berdua aja yang tahu ya. Si Bapak yang ini punya juga teman lain, katanya dia, saya punya rahasia nih, itu si Anu tuh lagi tertimpa musibah, dia begini-begini persoalan hidupnya, geleng-geleng kepala kita ya, ternyata begini terjadi sebenarnya dalam rumah tangga dia. Jangan kasih tahu yang lainnya, cukup kita berdua aja yang tahu. Yang itu punya juga teman dekat, dia pun membilang yang sama. Akhirnya ini tahu, ini tahu, ini tahu, ini tahu, ini tahu. Akhirnya orang sekampung tahu. Ada masa-masanya kita menahan. Dan setiap rahasia dan persoalan hidup kita sampaikan keluar dalam rangka mencari-cari dan mengemis belas kasihan orang. Mudah-mudahan ada yang iba, menaruh iba kepada kita. Keliru. Makanya para ulama, di antaranya Sufyan Ats-Tsauri, ulama terkemuka. Siapa yang membaca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, pasti ketemu namanya dalam sanadnya. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, idza tu'akhi falyughdibhu. Kalau mau menjadikan seseorang, idza tu'akhi rajulan falyughdibhu. Kalau mau menjadikan saudara seseorang, bikin dia jengkel dulu, bikin dia marah dulu. Tsumma dassa alaihi man yas'aluhu. Kemudian utus orang yang akan bertanya kepada orang yang kita pengen jadikan dia teman, yang sudah kita bikin dia jengkel. Utus orang, tanyakan tentang engkau, angka wa an asrari. Tanyakan, suruh dia menanyakan kepada orang itu tentang engkau dan tentang rahasia-rahasia engkau. Idza qala khairan wa katama asrarak fashabhu. Kalau dia berbicara baik, dalam keadaan dia marah sama kita, jengkel sama kita, dia masih berucap baik, atau kemudian dia sembunyikan rahasia antara kita dengan dia, temani dia, jadikan dia teman. Tapi kalau ada orang ketika terjadi selek dengan kita, gesekan, arus pendek bahasa PLN, kemudian seluruh aib, kekurangan, rahasia selama ini dibongkar sama dia, jangan jadikan orang semacam ini jadi teman. Dahulu di zaman-zaman kerajaan, dahulu di zaman-zaman khalifah terdahulu, dinasti terdahulu, kalau ada orang datang ke seorang raja, dia menjelek-jelekkan raja yang satunya, dipuji ini raja dengan pujian-pujian luar biasa, ini orang ini dibunuh. Orang ini dibunuh. Kenapa? Karena orang semacam ini adalah pengkhianat. Kalau seandainya dia mampu menjatuhkan orang dengan betul-betul menjatuhkan dan menyanjung kita dengan betul-betul luar biasanya menyanjung, akan datang masa-masanya ketika dia kecewa dengan kita, kita yang dihabisi sama dia. Itu tolak ukur yang dipakai oleh para ulama, siapa yang layak untuk dijadikan teman, siapa yang tidak. Makanya menjaga rahasia merupakan perkara yang lebih berat ketimbang menjaga uang. Jadi bendahara uang lebih baik ketimbang menjadi bendahara rahasia. Dari segi beratnya. Oleh karena itu Bapak, kita akan membahas tentang permasalahan sedikit tentang solat, yang merupakan, tentunya kita berkata dan berucap dan membahas permasalahan ini merupakan pembahasan yang rutinitas kita lakukan. Rata-rata kita paham tentangnya.
Cuma kita mengingatkan masalah ini karena kita ingin mendapatkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan Imam Bukhari dan yang lainnya. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Oleh karena itu kita berusaha untuk memberikan yang terbaik. Mudah-mudahan amalan inilah sebagaimana yang disebutkan di dalam sebagian riwayat, bahwasanya yang pertama kali dihisab adalah amalan salat. Gagal kita dalam amalan yang lain, bagus salat kita dan ditambah dengan salat-salat sunnah kita, inilah yang akan dijadikan untuk menutupi kekurangan diri yang telah kita lakukan. Saya teringat dengan ucapan Salman Al-Farisi. Beliau mengatakan, la yazalun nasu bi khair. Manusia akan senantiasa baik kapan? Idza baqiya kubara'uhum wa ta'allama sughara'uhum. Manusia akan senantiasa baik tatkala orang-orang yang tua, yang dituakan, yang ditokohkan, pemimpin, petinggi, pembesar, pengurus masih ada, dan orang-orang yang mudanya, yang kecilnya masih belajar. Yang tuanya masih ada, yang kecilnya belajar, yang muda-mudanya belajar, akan senantiasa baik. Fa'in matu, maksudnya kubara'uhum, kalau seandainya meninggal dunia yang tua-tua, yang ditokohkan, yang didahulukan selangkah, ditinggikan seranting, udah tidak ada lagi. Wasughara'uhum lam yata'allamu, yang kecil-kecil, yang muda-muda, generasi mudanya tidak mau belajar, halaku, binasa. Binasa. Ini yang akan terjadi. Begitu juga kita mengingatkan terkait dengan permasalahan salat adalah dalam rangka murajaah, mudzakarah. Ulama mengatakan al-qulub turab, hati merupakan tanah, wal ilmu gurasuha, ilmu merupakan tumbuhannya, wal mudzakaratu saqauha, dan mengingat-ingat pelajaran dalam rangka menyirami tumbuhan yang ada di dalam hati. Bapak, ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, salat diberikan oleh Allah sebagai kesempatan untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Bagi kaum laki-laki, salat berjamaah merupakan sebuah kewajiban yang tidak bisa dipungkiri. Orang memilih untuk salat di rumah kemudian meninggalkan untuk salat berjamaah di masjid atau mushola harus diperhadapkan dengan beberapa perkara dari perkataan Nabi, yang tentunya urusan dengan Nabi seperti ini tidak gampang urusannya. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya," kata Nabi alaihi salatu wassalam, "laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtab thumma amur bis salah." Aku berkeinginan sekali, bertekad menyuruh seseorang untuk mengumpulkan kayu-kayu bakar, kemudian dikumpulkan kayu bakar tersebut, kuperintahkan untuk ditegakkan salat, fa yu'adzin laha, kemudian dilakukan azan dan iqamah, thumma amura rajulan liya umman nas, kemudian kuperintahkan seseorang untuk mengimami yang lain, thumma ukhalif ila rijalin, kemudian aku pergi mencari orang-orang yang tidak ikut hadir salat, fa uhriqa alaihim buyutahum, kubakar rumah mereka, kubakar rumah mereka. Walladhi nafsi biyadihi law ya'lamu ahaduhum annahu yajidu 'irqan saminan aw mirmataini hasanataini la syahida al-isya. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalau seandainya siapa saja yang menghadiri salat berjamaah
dia mengetahui dia akan mendapatkan ada onta gemuk di masjid, tentu tidak akan ada seorang pun yang akan tertinggal dari salat isya. Semuanya akan menyaksikan salat isya. Salat lebih baik daripada itu. Makanya di zaman Abu Hurairah dikatakan, apakah kisah ini pernah saya sampaikan ataukah tidak? Abu Hurairah jadi gubernur Madinah. Masuk ke pasar, orang sibuk jual beli, perdagangan, perniagaan. Jarang yang belajar. Beliau masuk ke pasar, beliau katakan, ta'ajjabtu alaikum. Ku heran dengan kalian. An-nasu, manusia di sana di masjid sedang membagi-bagi qasimuna warasatan Nabi, membagi-bagikan harta warisan Nabi. Kalian di sini sibuk jual beli. Itu di sana orang-orang pada sibuk memperebutkan warisan Nabi. Berbondong-bondonglah pedagang tadi pergilah ke masjid, ingin ikut-ikutan untuk memperebutkan warisan Nabi. Ternyata ditengok, ini majelis tafsir, itu majelis hadis Rasul, ini tentang fikih, ini tentang membaca Al-Quran, ini bahasa Arab. Heran-heran mereka, mana yang bagi warisan Nabi? Datang Abu Hurairah mengatakan, inilah warisan Nabi. Inilah warisan Nabi. Bapak, ibu, saudara, saudari rahimani wa rahimakumullah, orang terkadang enggan mempelajari agama karena khawatir dianggap sebagai orang yang mempelajari aliran sesat ataukah terorisme. Kita katakan, kalau tidak dikembalikan syariat ini kepada Al-Quran, hadis Rasul sesuai dengan bimbingan para ulama, bagaimana kita bisa menjaga-jaga diri dari ajaran yang salah, ajakan yang tidak benar? Dengan seseorang belajar agama lah orang tahu di mana dia tegakkan, di mana dia berpijak, dan pada perkara apa yang dia pilih, akan paham. Adapun ucapan tidak mau belajar agama dan tidak mengembalikan urusan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul, kemudian mengatakan diri sebagai orang yang mampu memfilter, menyaring mana yang baik dan mana yang jelek, seringkali jatuh pada perkara yang tidak dia sadari itu salah. Maka walhamdulillah, puji syukur kepada Allah, kita belajar, kita tidak menginginkan, kita yakin meledakkan diri bukan dari ajaran Islam, karena Rasul sudah mengatakan, man qatala nafsahu bi syai' udziba bihi yaumal qiyamah. Orang yang membunuh dirinya dengan sesuatu akan diazab dengan benda itu pula kelak pada hari kiamat. Kita yakin bom bunuh diri bukan dari syariat. Selesai urusan kita. Ketika orang-orang barakallahu fikum menjatuh-jatuhkan martabat orang lain, apakah menjatuh-jatuhkan, menginjak-injak kehormatan pemerintah, syariat sudah mengajarkan ketika melihat ada kesalahan, pegang tangannya, nasihati dengan cara yang baik, jangan di hadapan umum dan lain sebagainya, karena sama saja mencaci. Walhamdulillah, syariat sudah memberikan solusi. Jangankan orang-orang yang dianggap penguasa, petinggi, kita saja buat salah ditegur sama orang di hadapan umum, tidak mau kita. Kita anggap itu sebagai bentuk menodai kehormatan diri kita. Bagaimana orang yang sudah dianggap penguasa? Syariat sudah mengajarkan semuanya. Makanya Nabi mengatakan, taraktu fikum amrain lan tudillu ba'di. Kutinggalkan bagi kalian dua perkara, tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnati, Al-Quran dan sunnahku. Walhamdulillah, Al-Quran dijaga. Setiap orang ingin menyesatkan Al-Quran, ingin menambah-nambahkan Al-Quran, memalingkan Al-Quran, langsung ketahuan kedoknya. Begitu pula hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Setiap orang yang pengen kemudian merusak hadis Rasul, mengatakan hadis Rasul tidak layak untuk disampaikan di zaman ini, sudah berlalu masanya dan lain sebagainya, mesti akan ketahuan kesalahannya. Makanya kita membawa kitab semacam ini bukan dikarenakan saya tidak menghafalkannya, saya hafalkan ini, tapi sebagai tanggung jawab amanah dalam dakwah. Saya sampaikan hadis sesuai dengan lafaz yang tertulis, dikarenakan permasalahan tidak sepele. Sebagaimana hadis yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, salah-salah saya menyampaikan, saya katakan ini hadis Rasul, pada Rasul tidak pernah menyampaikannya. Apa kata Nabi? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas nama aku sengaja, dia siap-siapkan tempat duduknya di neraka.
benar yang disampaikan, tidak diamalkan, tidak juga gampang urusannya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, kenapa kok kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian amalkan? Marah murka Allah sangat besar terhadap kalian yang mengatakan sesuatu yang tidak kalian amalkan. Urusan tidak gampang. Mungkin orang menganggap enak ya Ustaz, mengisi pagi, nanti siang mengisi lagi, nanti Ustaz malam mengisi lagi. Itu kan pandangan orang. Kalau kemudian pikirannya cuma sekedar lembaran-lembaran, ya itu yang difikirkan. Tapi kalau memikirkan tanggung jawab dari apa yang disampaikan, amanah, bersikap profesional dalam dakwah dan sebagainya, apa kata Nabi itu yang disampaikan, jangan mengada-ngada dalam syariat. Ini tanggung jawab besar. Inilah kita sampaikan. Bapak, Ibu, saudara dan saudari rahimani wa rahimakumullah. Di sana ada hadis Nabi alaihi salatu wassalam, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahmatullahi alaihi dan Imam Nasa'i. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma faqala ya Rasulullah. Datang kepada Nabi seseorang sahabat yang buta. Kemudian beliau berkata, wahai Rasulullah, innahu laysa li qa'id yaquduni ilal masjid. Wahai Rasul, tidak ada orang yang akan menuntun saya ke masjid. Fasa'ala Rasulullah an yurakhis lahu. Dia meminta Rasul agar memberikan rukhsah keringanan bagi dia, buta. Tidak ada orang yang membimbing ke masjid. Fayusalli fi baiti, minta keringanan dari Nabi, salat saja saya di rumah boleh. Farakhasalahu, Nabi berikan rukhsah keringanan. Falamma walada'ahu, ketika sudah berlalu pergi, mau balik pulang, dipanggil lagi sama Nabi. Faqala hal tasma' nida' bis salah, apakah engkau mendengarkan suara azan? Qala na'am. Qala fa'ajib. Iya, kata si buta itu. Kemudian Rasul mengatakan, penuhi panggilan azan. Orang buta disuruh ke masjid. Saya yakin sekali di sini termasuk yang menghidupkan masjid, menghidupkan musalla dan lain sebagainya. Dikarenakan kita sama-sama tahu Bapak, di dalam hadis yang diriwayatkan ataukah di dalam hadis Rasul alaihi salatu wassalam, apa kata Nabi? Man shalla salat as-subuh fa huwa fi zimmatillah. Orang yang salat subuh, maka dia dalam naungan penjagaan Allah. Dalam penjagaan Allah. Banyak pekerjaan kita berisiko, banyak perjalanan kita yang kemudian menuju sebuah tempat berisiko. Bisa saja terjadi kecelakaan. Dengan keadaan kondisi pengendara sekarang, ya kebut-kebutan dan lain sebagainya, mungkin saja kita terkadang meninggalkan anak dan istri di rumah, atau membiarkan mereka pergi ke sekolah dan lain sebagainya. Banyak risiko di tengah jalan. Dengan salat seseorang akan berada di dalam jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah ini yang kita butuhkan? Di sana ada ucapan Umar bin Khattab, orang ingin mencari orang yang amanah, bisa dipercayai. Orang berusaha untuk menjadi orang yang amanah, untuk bisa dipercayai. Dan orang cuma kemudian tertumpu ke dalam sebuah permasalahan, sulit sekarang mencari orang amanah tanpa mencarikan solusinya. Syariat menyodorkan permasalahan dan memberikan solusinya. Umar bin Khattab mengatakan, man hafizas salah hafizahullah, wa man dhayya'aha fahuwa fima siwahu adya'. Siapa orang saja yang ditengok dia menjaga salat, Allah pasti akan menjaga penglihatannya, menjaga pendengarannya, menjaga tangan supaya tidak mengambil yang bukan haknya, menjaga kedisiplinannya sehingga datang tepat waktu. Bukan kemudian tengok-tengok atasan, kalau kira-kira datang kemudian baru sibuk-sibuk mencari sesuatu kegiatan untuk menyibuk-nyibukkan diri. Ketika tidak ada yang mengawasi, kemudian seolah-olah tidak ada pekerjaan, makan gaji buta yang diharamkan. Ma min lahmin yambutu min haram illa an-nar ahaqqu biha. Setiap daging yang merupakan hasil pertumbuhan dari harta haram, neraka berhak untuk memakannya.
Siapa yang menjaga salat, Allah akan menjaganya. Dan siapa yang menelantarkan salat, terserah aja, kadang telat-telat, kemudian di akhir-akhir waktu hampir terbenam matahari kemudian baru salat. Tengok-tengok waktu zuhur hampir-hampir asar baru salat, itu pun buru-buru. Siapa yang menyia-nyiakan salat atau bahkan tak salat sama sekali, ataukah kemudian bolong-bolong salatnya, fahuwa fima siwahu adya'. Orang semacam ini dalam perkara selain daripada salat mesti lebih tak disiplin lagi. Bisa kita tes. Karena ini ucapan Umar bin Khattab, dan beliau merupakan orang yang punya firasat luar biasa. Sampai Nabi mengatakan kalau seandainya ada Nabi lagi setelahku, Umar bin Khattab nabinya. Luar biasanya pandangan beliau. Ini sebagai tolak ukur kedisiplinan, kepribadian diri. Kalau orang menjaga salat mesti pribadinya bagus, kinerjanya bagus, kedisiplinannya bagus, datang mesti on time, tidak mungkin telat, bukan mencari-cari uzur, mencari-cari alasan dan lain sebagainya. Tidak akan ketemu lagi orang kalau kemudian sudah akhir-akhir bulan ataukah mendekati detik-detik mau terima gaji, malas-malasan, tidak akan ketemu lagi. Karena dia merasakan ini amanah yang diberikan. Amanah tidak boleh ditelantarkan. Jadi rata-rata penyebab seseorang tidak melakukan kedisiplinan diri dikarenakan ada cacat pada ibadah solatnya. Sebagaimana ulama menyebutkan tentang rahasia doa. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wa minal jubni wal bukhli. Ya Allah, ku berlindung kepada Engkau dari lemah dan malas. Kenapa digandengkan? Karena kelemahan merupakan kemalasan, malas menyebabkan lemah. Digandengkan dua. Ya Allah, ku berlindung kepada Engkau dari penakut, dari sifat penakut dan dari kebakhilan. Karena orang bakhil penakut. Karena penakut kurang hartanya, bakhil dia. Itu rahasia kenapa Nabi alaihi salatu wasallam menggandengkan dua-dua. Orang banyak mengatakan belajarlah ini, belajarlah latihan olahraga ini dan ini supaya kemudian memiliki keberanian dan lain sebagainya. Enggak. Belajarlah bela diri supaya memiliki sifat keberanian, tidak jaminan. Tapi belajarlah untuk menjadi dermawan, engkau tidak akan takut. Engkau tidak akan takut. Itu dia. Kemudian Bapak, di sana ada hadis Rasul alaihi salatu wassalam, dan ini pun sebagai bentuk ilmu perbekalan bagi ibu-ibu. Dorong bapak-bapak untuk salat berjamaah dalam rangka menjaga diri sebuah keluarga dari azab neraka. Itu yang bisa dilakukan. Siapa yang kemudian lebih sayang lagi sama keluarganya, suaminya, anaknya, kalau bukan pasangan hidup sendiri? Siapa lagi yang lebih sayang kepada anak kita sendiri kalau bukanlah orang tuanya? Inilah bentuk penjagaan. Jangan cuma menjaga anak supaya jangan sampai terbakar tangannya di dunia, jangan sampai lecet badannya ketika terjatuh, terpeleset dan lain sebagainya. Tapi jaga diri-diri keluarga ini baik-baik supaya jangan sampai terbakar dari kayu api neraka jahanam. Permasalahan tidak sepele ketika Nabi menyebutkan tentang azab neraka, minhum man ta'khudhuhun nar ila ka'bai. Ada orang yang dibakar sampai kepada mata kaki. Wa minhum ila rukbatayhi, ada yang sampai dengkulnya, lututnya. Wa minhum ila hijazatihi, sampai kepada pusarnya, pinggangnya. Wa minhum ila tarquwatihi, di antaranya ada yang sampai lehernya. Apa yang kita fikirkan? Ketika tali sandal saya yang terbuat dari api neraka bisa mendidih benak ini, sampai di sebagian riwayat disebutkan oleh para ulama mengalir benak itu dari lubang hidungnya, itu baru tali sandal dan itu paling ringan azabnya. Bagaimana dengan yang lain? Bagaimana dengan yang lainnya? Anak terkadang sudah 15 tahun udah balik, kemudian tidak juga diperintahkan sholat. Diperintahkan sholat dari umur 7 tahun, umur 10 dipukul, tidak sholat. Ini 15, dibiarkan saja. Yang penting belanja anak tiap hari diberikan, uang bulanan, uang sekolahnya diberikan, pakaian, baju lebaran diberikan, fasilitas diberikan, minta motor diberikan, berikan HP diberikan, mau PlayStation diberikan.
itu anak bisa gawat urusannya kalau sudah balik tidak juga sholat. Oh, yang penting saya sholat, anak ya kita menasehati ya, tidak bisa dipaksakan. Tidak bisa dipaksakan dalam artian apa? Cuma mengatakan nak sholat nak, kemudian diam begitu saja. Itu tanggung jawab kita bapak. Itu tanggung jawab kita wahai ibu. Keliru-keliru dalam pendidikan anak, jangan sampai menyesal ketika engkau terbujur di akhir hayat engkau. Tidak pernah engkau temukan ada doa dari anak karena engkau tidak mempedulikan agamanya. Tidak mempedulikan agamanya. La ilaha illallah. Di dalam hadis Abdullah ibnu Abbas diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim Ibnu Majah, kata Rasul alaihi salatu wassalam, man sami'an nida falam ya'ti, orang yang mendengarkan bunyi azan, panggilan azan, tidak didatangi, fala salata lahu, tidak ada salat bagi dia, illa min udhr, kecuali orang yang punya uzur. Boleh tidak datang ke masjid kalau punya uzur. Adapun bisa mendengar, kemudian uzur betul-betul dibolehkan dalam syariat, bukan cari-cari alasan dan lain sebagainya. Permasalahan berat. Ditambah lagi ayat tentang perang yang ada namanya salat khauf. Allah perintahkan nabinya untuk salat berjamaah dengan para sahabat ketika perang. Bagaimana dengan kondisi aman? Bagaimana dengan kondisi aman? Ini lagi yang menjadi permasalahan yang berat. Bapak mohon maaf, ibu mohon maaf, masalah salat berjamaah bukan karena orang berjubah saja, atau sebagian orang mengatakan kami ini pakai daster. Tidak. Permasalahan salat berjamaah permasalahan setiap muslim, rukun Islam yang dijalankan. Ini pakai pakaian kayak gini, ini mohon maaf bukan dikarenakan kemudian apa namanya niru-niru sok-sok Arab-Araban dan lain sebagainya. Tidak. Karena pernah mendengar Nabi mengatakan dalam hadis Ummu Salamah mengatakan kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah al-qamis, sesungguhnya pakaian paling dicintai oleh Nabi al-qamis. Makanya pakai, mudah-mudahan kurang amalan tapi ingin mencintai Rasul dan ingin mirip sama Rasul. Tidak ada amalan yang cukup memasukkan dalam syurga. Banyak amalan salah dosa yang dilakukan memasukkan ke dalam neraka. Mudah-mudahan karena mencintai Nabi ada juga lah sedikit pahala yang bisa menyelamatkan diri. Cuma itu harapannya. Kemudian orang memelihara jenggot dikatakan teroris dan lain sebagainya. Tidak. Teroris itu pelihara jenggot ketika masuk penjara. Sebelum masuk penjara tidak ada yang pakai jenggot. Itulah digambarkan seolah-olah sunnah Nabi dan sebagainya sebagai perkara yang menakutkan, mengerikan dan lain sebagainya, condong kepada kemudian kekerasan dan lain sebagainya. Walhamdulillah, orang umat ini sendiri yang merusak yang namanya ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya para ulama terakhir yang bikin sebuah kitab dan dalam tulisan mereka mengatakan, siapa saja yang pengen pelajari Islam, pelajari dengan kitab-kitab Islam, jangan pelajari dari orang-orangnya, dikarenakan kebanyakan dari kaum muslimin keluar dari ajaran Nabinya, keluar dari ajaran Nabi. Pernah suatu kejadian, orang dari Amerika atau ke Eropa sana barat masuk ke dalam Islam, diajarkan beginilah tata cara Islam sesuai dengan tuntunan Al-Quran, sunnah Rasul, sesuai dengan bimbingan para ulama. Pergi dia ke salah satu negara kaum muslimin, negara Islam, kaget dia. Dia katakan bahwasanya muslim harus berhijab bagi perempuannya, tidak boleh buka-buka aurat dan lain sebagainya. Dia katakan ketika datang ke sebuah negeri itu, dia katakan alhamdulillahilladzi arrafani bil Islam qabla arrafani bil muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah memperkenalkan saya terhadap Islam sebelum memperkenalkan saya tentang siapa kaum muslimin. Artinya kaget. Kalau seandainya kaum muslimin dulu, makanya banyak orang yang kemudian menikah dengan muslim, tidak ada perubahannya dia. Masuk tadinya dia Kristen, masuk Islam karena ingin menikah dengan suaminya, dan begitu juga dan begitulah kondisinya. Menikah, tidak ada perubahan. Meninggal suaminya, murtad lagi. Kenapa? Karena suami tidak memperlihatkan ini loh indahnya Islam, begini loh tata cara salat, wajib hukumnya untuk salat, dosa kita kalau seandainya tidak salat, puasalah dan sebagainya. Ini si muslimnya tidak salat, suaminya tidak salat, bulan Ramadan tidak juga puasa, zakat pun sembunyi-sembunyi, menganggap diri paling mustahik sendiri. Itu zakat itu sendiri. Kalau seandainya tidak punya dia beras, datang malam itu, besok lebaran, malam lebaran dia mau datang orang ngantarin zakat,
Cukup untuk makan dia besok sehari semalam. Sudah, berapa sisanya berikan untuk zakat. Itu orang paling fakir aja masih ada zakat. Ini yang terjadi. Bagaimana orang mau sadar, mau tahu orang tentang Islam? Bagaimana mungkin? Bersamaan Muslim sendiri tidak pede dan tidak bangga dengan ajaran Nabi-Nya. Ini jadi persoalan. La ilaha illallah jangan sampai dipahami pula saya kesini untuk menyuruh bapak-bapak pakai jubah. Tidak. Saya cuma mengatakan ini ajaran Nabi, jangan sampai diremehkan. Melihat celana orang cingkrang dikatakan tuh pakai celana dalam Nabi Muhammad, ya salam. Orang pakai jenggot dibilang kambing, layak untuk dikorbankan dan sebagainya. Nabi berani korbankan, tidak ada yang berani. Karena inilah istihza terhadap syariat bisa menjadikan orang keluar dari agama. Walaupun Islam mengajarkan tutup aurat, mana saja pakaian sudah menutup aurat, longgar dia, jangan sampai kemudian memakai celana yang kemudian ketika sholat seolah-olah akan meletus dia, saking sempitnya. Orang pun ngeri nengoknya. Ini kemudian sampai celana dalam terlihat dari luar dan kemudian nampak aurat pinggul dan sebagainya. Apakah begini sah sholatnya? Tidak ada ulama mazhab mana yang bilang sah. Tapi memakai pakaian rapi, sopan, kemudian longgar, tidak terlalu sempit dan lain sebagainya, itu yang dituntut dalam syariat. Kemudian terakhir kita sebutkan bagi kaum wanita, di dalam hadis Ibnu Umar diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, la tamna'u nisa'akum al-masajid wa buyutuhunna khairun lahunna. Jangan halangi wanita-wanita kalian untuk hadir ke masjid salat, dan rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Menghalangi jangan. Tapi kalau ada yang bertanya perempuan di mana salat yang lebih utama, salat di rumah. Tapi saya pengennya di masjid, Ustaz. Kami tidak akan menghalangi. Kami tidak akan menghalangi. Karena Nabi mengatakan jangan halangi kaum wanita ke masjid. Di dalam hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud juga, ayyuma imra'atun asabat bakhura fala tashhadna ma'ana al-isya al-akhirah. Siapa saja wanita kalau sudah pakai minyak wangi-wangian, jangan lagi keluar menyaksikan salat isya. Artinya dituntut wanita jangan kemudian membuat fitnah ketika ingin berangkat salat di masjid. Jangan sampai mendatangkan fitnah bagi yang lainnya. Itu ajaran Nabi. Mohon maaf Bapak, Ibu, permasalahan cinta lama bersemi kembali sering terjadi. Mohon maaf Bapak, Ibu, kebun tetangga lebih hijau ketimbang kebun sendiri. Halaman tetangga lebih hijau ketimbang halaman sendiri. Kalau sudah dibiarkan perempuan, wanita-wanita kita keluar menebar pesonanya, ini loh istri saya, pintarkan saya tampang pas-pasan seperti ini bisa mendapatkan istri luar biasa. Hati-hati, jangan menyodorkan keluarga pada musibah. Kenapa dikatakan musibah? Berapa banyak orang berpikiran untuk kemudian membawa lari istri yang lain dikarenakan dia merasakan kebosanan dengan istrinya sendiri. Dan itu dikarenakan ulah perbuatan di sebagian orang di antara kita. Ini tuntunan syariat di dalam hal salat. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak. Kalau seandainya ada yang mungkin perlu dipertanyakan atau lain sebagainya terkait dengan permasalahan salat, kami buka pertanyaan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya, demikian juga untuk Bapak dan Ibu semuanya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau saya pertanyakan Pak, syarat dari jamak sholat. Rumah saya di Solo, kemudian saya dinas di Payakumbuh, kilometernya 91,5. Saya tempuh dengan mempergunakan kendaraan roda 4. Selama ini pada saat waktu sholat saya mampir di masjid di perjalanan. Apakah dengan kondisi ini saya bisa untuk melakukan jamak sholat?
Jamak yang pertama. Baik. Yang kedua, apakah saya jamak nanti di perjalanan atau sudah sampai di rumah? Mungkin saja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan jamak berbeda permasalahan dengan qasar, meringkas salat menjadi dua, beda permasalahan. Jamak tidak mesti dikarenakan kita sedang melakukan perjalanan. Makanya menjamak salat dibolehkan bagi orang sakit, dibolehkan ketika turun hujan deras atau ketakutan yang sangat karena tidak aman negeri, boleh dijamak berdasarkan hadis Ibnu Abbas. Adapun perjalanan itu berkaitan dengan masalah qasar, menjadikan salat yang tadinya 4 menjadi 2. Ketika kita dalam perjalanan, sepakat para ulama kalau jarak perjalanan 80 kiloan sudah dibolehkan untuk mengqasar salat. Mengqasar salat artinya menjadikan 2. Berikutnya, itu selesai kita di pertanyaan pertama ya Pak ya, kira-kira ya. Berikutnya, apakah nantinya qasar plus jamak? Qasar plus jamak gimana maksudnya? Contoh, kita berangkat dari sini sebelum zuhur contohnya. Di perjalanan nantinya belum sampai di Solo, kita sudah masuk waktu zuhur. Kita singgah sholat. Kalau kita sholat sama di musola, di situ orang-orang mukim semua, artinya tidak ada yang safar, tidak ada melakukan perjalanan, kita mengikuti imam setempat. Artinya kita sholat pun 4. Tapi kalau kita sampai di sebuah masjid ataukah musola, kita dah telat ataukah kemudian rata-rata di situ merupakan orang-orang yang juga dalam perjalanan, maka sholatnya 2 rakaat saja. Sholatnya 2 rakaat saja, sholat zuhurnya 2 rakaat saja. Dikarenakan hadis Nabi yang mengatakan sesungguhnya Allah mencintai untuk dia ambil rukhsahnya, keringanan dalam safar, dijadikan sholat yang 4 menjadi 2. Apakah nanti langsung bapak jamak dengan sholat asar, jamak takdim namanya, dimajukan waktu asar ke zuhur? Tergantung kebutuhan. Kalau seandainya banyak kegiatan nanti daerah tujuan yang menjadikan seseorang sulit untuk sholat tepat pada waktunya, jamak saja. Tapi kalau seandainya gampang untuk singgah di masjid sesuai dengan waktu-waktu sholat yang ada, singgah sesuai dengan waktu sholat. Jadi kalau masalah jamak itu melihat tergantung kebutuhan. Ketika melakukan perjalanan kan kadang repot. Contohnya orang kalau naik bis, kadang orang tidak berhenti lagi asarnya. Otomatis kan kita harus jamak. Kebutuhan-kebutuhan semacam itulah. Kalau seandainya repot untuk singgah dalam artian perjalanan jauh, akan mengalami kesulitan nantinya. Repot di sini memang merasakan masyaqqah, rasa berat yang sangat, bukan kemudian merasa direpotkan. Soalnya tidak pernah merasa kita layak untuk merasa direpotkan. Itu dia. Jadi kalau masalah qasar ada, itu sudah terhitung untuk bapak boleh mengqasar perjalanan dari sini ke Solo. Apakah harus dijamak? Ataukah mungkin nanti bapak sholat zuhurnya nanti diakhirkan di asar? Ataukah kemudian asarnya dimajukan ke zuhur? Itu tergantung lihat kondisi. Kalau nantinya bapak di sana sibuk akan ngurus surat ini, surat ke sini, kantor sini dan akan susah nantinya untuk ataukah akan telat tutup kantornya dan lain sebagainya, maka dijamah. Tapi kalau ringan rasanya, sholat tepat waktu, ya sudah, zuhur. Kalau seandainya nanti sholat sendiri, tidak ada lagi jamaah, sholat 2 rakaat zuhurnya. Nanti kemudian asar di sana. Kalau seandainya tidak ada jamaah lagi, sholat 2 rakaat juga. Tapi kalau ada jamaah setempat ikut imam setempat 4 rakaat. Itu ketentuannya berdasarkan hadis Nabi, innama ju'ilal imamu liyutamma bi, sesungguhnya imam dijadikan imam untuk diikuti. Bapak masuk masjid, bapak musafir nih dalam perjalanan,
Bapak masuk masjid, ketemu imam dalam keadaan tasyahud. Tasyahud akhir. Tahiyat dia, terakhir. Bapak dapat. Belum salam, belum. Bapak sholat 4 rakaat. Sholatnya 4 rakaat. Keliru kalau seandainya orang, saya musafir nih, orang baru sholat nih, saya tunggu dulu nih kamar mandi nih, udah 2 belum nih, udah selesai 2, ditunggu dulu 2 rakaat, selesai, baru masuk 2. Rakaat ketiga Bapak masuk, dan rakaat keempat, kemudian imam salam, Bapak salam. Keliru, tak boleh demikian. Tak boleh demikian. Mentang-mentang kita mungkin jatahnya cuma 2, nanti kita nih orang sholat 4 rakaat nih, rugi dong dan lain sebagainya, kelebihan tenaga dong dan lain sebagainya. Tidak. Kalau sholat bersama imam mukim, kita sholat bersama mereka 4, mereka 4 kita, walaupun kita musafir. Itu dia. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Pak? Silakan Pak. Terkait yang sebentar juga ya, Pak. Pelaksanaannya, kita dalam sebuah kondisi kita jamak takhir, zuhur asar. Jadi asar kita, zuhur kita udah takhir. Kita jumpa musola yang berjamaah, kan kita ikuti 4. Kita ikuti 4. Nanti baru kita tambah 2-nya untuk zuhurnya. Untuk asar Pak, gitu. kita tetap urutannya sama. Jadi zuhur dulu. Itu kita niat zuhur walaupun imam asar. Masa boleh? Boleh. Berdasarkan hadis Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal salat sama Nabi salat Isya. Kemudian Mu'adz bin Jabal balik ke kampungnya, ke kaumnya, ke masyarakatnya dia, ke kampungnya dia, mengimami masyarakat setempat salat. Statusnya Mu'adz bin Jabal salat di kampungnya salat sunnah. Imamnya di belakang, makmumnya di belakang salat wajib, salat Isya. Berarti beda niat imam dengan apa? Dengan makmum. Tidak ada permasalahan. Kalau seandainya seseorang kemudian yang di depan salat asar, kita di belakang niat salat zuhur, boleh. Boleh. Jadi berarti asar kita yang kosor. Asar kita dikosor Pak, 2 nantinya. Jadi kita salat zuhur dulu 4, baru kemudian kita salat asar 2. Urutan tidak boleh diganti. Zuhur, asar, maghrib, isya. Nanti Bapak akan terkendala terkait salat maghrib kan? Bapak maghrib takhir sulit nanti kan? Bagaimana kaidahnya? Gampang kaidahnya. Bagaimana itu? Ketika masuk waktu isya, Bapak belum salat maghrib. Seharusnya kan maghrib dulu nih kitanya. Kita kan maghrib dulu. Salat bersama imam, ikuti imam yang lagi salat isya. Nanti di rakaat ketiga Bapak duduk tasyahud. Rakaat ketiga Bapak duduk tasyahud. Kalau memungkinkan untuk mengejar imam rakaat keempat, dan itu rakaat pertama salat isya kita, selesaikan tasyahud, salam, naik bangkit, imam rakaat keempat, kita jatuhnya rakaat pertama salat isya. Allahu Akbar. Kalau akan buru-buru, tidak usah dikejar ke atas. Duduk saja sampai nanti imam salat isya, tasyahud akhir, mau salam, Bapak pun salam. Nanti Bapak salat isyanya 2 rakaat. Ada 2 cara. Ya, ada 2 cara. Itu yang bisa dilakukan. Oke Pak. Sholat jamaah juga. Seandainya dalam perjalanan kita menggunakan kendaraan umum, kita sudah melakukan sholat jamaah. Sampai di tujuan, kita dapati sholat berikutnya. Maka kita dibolehkan untuk melakukan sholat lagi. Karena kita lihat di perlakuannya yang kita alami, dia sudah sholat jamaah, pas sholat berikutnya dia ada di sekitar masjid, tidak ada kesibukan lain, tapi dia tidak melakukan sholat. Benar. Nah, jadi bolehkah kita melakukan sholat lagi? Baik. Itu kejadian itu sudah terjadi di zaman Nabi. Dilihat seorang laki-laki di belakang masjid.
orang salat di sini. Amma shalaita ya fulan, tak salat engkau wahai fulan? Saya udah salat, katanya dia. Nabi perintahkan orang dekat masjid itu ikut salat. Walaupun jatuhnya nanti dia salat sunnah. Kenapa demikian? Syariat mewanti-wanti, jangan nanti orang sekitar kaum musyrikin memandang, oh ternyata boleh yang tidak salat sebagian ya. Berbeda halnya kalau seandainya kita sudah jamak tadinya, kita sampai di sebuah daerah, kita langsung ke rumah, bukan di sekitar masjid, boleh kita tidak hadir. Tapi kalau kita duduk, contohnya orang sedang sholat, contohnya ada yang dari Solo ke sini, contohnya ditemukan di sini orang lagi sholat zuhur, dia tadi udah sholat, ataukah dia sampai sini sholat asar, oh dia sudah sholat tadinya, udah dijamak sama dia di jalan, dia duduk-duduk nongkrong di situ, nunggu orang selesai sholat asar. Tidak boleh, ikut sholat. Ikut sholat. Dan kejadiannya sudah ada di zaman Nabi. Nabi perintahkan, karena khawatir nanti pandangan orang. Ini kenapa kok sebagian tidak sholat? Itu dia, Pak. Ya, Pak. Permasalahan sholat ini, imam. Bolehkah kita misalnya kan kita berjamaah itu kita terlambat tersebut, terus kita nggak tahu sebetulnya orang yang kita jadi imam udah mau sholat sunat, udah selesai sholat, misalnya sholat zuhur kita terlambat, terus teman sholat zuhur kita berimam kayak sunat sholat setelah zuhur, kita berimam ke situ, waktu kita sholat zuhur itu. Boleh Pak, beda niat. Contohnya Bapak menjadikan seseorang imam, padahal dia niatnya sholat sunnah tuh. Oh Bapak telat kan gitu ya. Bapak niatnya sholat zuhur kan. Boleh saja. Boleh saja. Berbeda niatan tidak masalah. Nanti berapa kekurangannya nanti Pak tutupi. Terus masalah merapatkan sholat sebagai sholat berjamaah. Itu kan bermacam besar. Tapi teman-teman banyak kita melakukan rapat itu rapat bagian atas saja, ada bagian rapat yang tumit gitu. Mana? Iya, dia begini ya Pak. Kriteria kita sepakat sekarang. Nabi sudah mengatakan, sawu sufufakum, fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. La takhtalifu, fa takhtalifu qulubakum. Jangan sampai kalian berselisih. Yang satu maju, satu mundur dan lain sebagainya. Jangan sampai nanti berselisih hati kalian, kata Rasul. Bahkan Rasul mensejajarkan dada para sahabat supaya jangan sampai kemudian ada yang menonjol ke depan dan lain sebagainya. Kemudian di dalam hadis Anas bin Malik dan yang lainnya disebutkan Ka'ab bil Ka'ab, mangkib bil mangkib, mata kaki sejajar dengan mata kaki, bahu dengan bahu. Rapat, setiap orang yang tahu bahasa Arab makna rapat. Tapi jangan sampai kemudian seseorang membuka kakinya lebih daripada bahunya. Artinya menjadi patokan itu bagian tengah, bukan bagian kanan dan bukan bagian kiri. Karena orang yang paling mulia adalah yang paling dekat dengan imam. Jadi kalau maupun kita telat sholat datangnya, shaf kedua itu dimulai dari tengah. Jangan nanti rebut-rebutan. Yang ini ngeyel di bagian kanan, ini ngeyel bagian tengah, ini ngeyel bagian kiri. Dah, tengah dulu kan. Jadinya kalau kita ingin meluruskan dan merapatkan shaf, jadi patokan bagian tengah. Sehingga kemudian kalau ada orang sebelah sana, kita ingin merapatkan shaf, dia nggak mau merapatkan yang sebelah sana. Jangan pula kita kemudian mengangkang barakallahu fikum, membuka selebar-lebarnya kaki kita. Ndak, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan jiwa kecuali sesuai kemampuan. Dekatkan ke tengah karena itu tanggung jawab kita. Dia tidak mau, terserah dia. Kadang sebagian di antara kita alergi terhadap sunnah luar biasa. Dirapatkan sama orang dalam rangka mengamalkan tuntunan Nabi, diinjak malah kakinya, dingin katanya dia. Akan keterlaluan kita. Orang pengen salatnya sempurna. Sempurnakan shaf kalian, luruskan shaf kalian. Dikarenakan itu termasuk kesempurnaan salat. Ini diinjak kaki orang, dingin katanya, apalagi salat subuh. Bukankah dengan disatukan lebih memunculkan kehangatan? Itulah alergi luar biasanya kita terkadang. Kita umat Nabi juga kita bilang, tapi bersamaan hadis-hadis yang sudah nyata seperti ini kita tidak bisa mengamalkan.
Kita pengen sholat kita sempurna, tapi kita tidak menyempurnakannya sendiri. Jadi dia bagian, bukan maksudnya menempelkan. Ada sebagian teman-teman sampai menempelkan lutut, bagian sisi betis dengan yang lain. Tidak mesti. Bagian mana yang bisa ditempelkan tanpa menyusahkan, tempelkan itu. Bagian-bagian depan kaki. Tak mesti pula kemudian harus tempelkan kemudian mata kaki dengan mata kaki. Nanti akan susah sujud. Kalau begini orang sholat susah sujud. Makanya syariat semua ketika sujud semua menghadap kepada Allah. Menghadap kepada Allah. Makanya telapak tangan dibuka ketika takbir. Wajah dihadapkan ke depan. Nunduk ke tempat sujud boleh juga ke depan. Dibuka. Adapun orang mengatakan sholat begini, mohon maaf saya cari dalilnya. Orang-orang mengatakan itu sama dengan kacamata kuda katanya, supaya tidak nengok kiri kanan. Tidak ada dalil. Itu tidak masuk sama kita. Nabi begini cara takbirnya. Dari sekian banyak riwayat yang datang, sejajar dengan bahu atau dada atau ke daun telinga. Tidak perlu pula kita begini. Ada pula orang kayak memasangnya lama. Allah. Tah apa yang gagal, tah apa yang mau dimasukkan, dikatakan niatnya tidak masuk, tah kemana dimasukkan, tah apa yang dimasukkan. Itu waswas syaitan. Udah dibuka gede-gede takbir seperti itu, gagal. Tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Itu dia. Jadi yang diluruskan itu tadi. Jadi patokan bagian tengah. Dan bagian tengah jangan suka lari-lari. Ada juga yang seluncuran-seluncuran kalau sholat. Bagaimana seluncuran kalau salat? Kalau pas sujud, ke depan. Jadi kan kemudian untuk rakaat kedua udah maju pula dia. Orang ikutin dia, maju mundur. Orang yang jadi gerakan ini lagi. Pas kibrata pula dia orang jadinya orang salat. Jangan. Kokoh di tempat, jangan sampai meluncur atau kemundur seenaknya saja dan lain sebagainya. Itu dia. Di rakaat pertama awal kita sholat, Ustaz kan rapat. Ya. Terus rapat kan banyak dituntunan rapat tumit. Iya. Tumit. Jadi kalau ada kaki yang agak tumitnya di sini agak lebar, tadi kan agak masuk gitu. Itu rapat tumit memang agak miring yang. Iya. Setelah rakaat kedua dia lurus, jadi kan jadi celah jadinya, susahnya kan. Nah kewajiban waktu saya sering sholat yang di muslimin itu. Teman di sebelah mencari Ustaz, dicari waktu kita ruku, dia cari apakah boleh kan kayak gitu, misalnya saat bergerak itu dicari pas tumit itu sejajar lagi gitu di saat ruku. Banyak itu kayak gitu. Iya, oh benar. Jadi makna celah tersebut memang terpisah antara kedua kaki. Adapun celah ini jangan sampai ada celah memang ini kaki ini rapat dengan serapat-rapatnya. Bapak akan menghadapi sekian kendala. Ini tidak akan bisa ditutupi bagian sini, karena ini akan mesti bercelah. Ini akan mesti bercelah. Bagian sini mesti bercelah. Bagian sini mesti bercelah. Yang dimaukan rapatnya, sebagaimana rapatnya barisan pasukan berperang. Bagaimana modelnya? Itulah modelnya. Jadi rapat, cukup dirapatkan kaki tersebut. Mana yang memungkinkan untuk dirapatkan, itu yang dirapatkan. Bukan juga sekedarnya aja kelingking dengan kelingking saja, tidak. Dirapatkan apa mungkin dirapatkan. Kalau sudah kemudian menjadi susah, kemudian dalam artian sampai miring-miring telapaknya, tidak dituntut dengan demikian. Sebagaimana barisan tentara pasukan berperang, begitulah dia. Tanpa ada celah, celah inilah yang kemudian dikatakan sebagai tempat masuk syaitan. Ada orang memperolok-olokkan syaitan masuk, mendinglah syaitan salat dia. Ya salah. Dia kalau sudah masuk menggoda Anda, bukan kemudian ikut sholat sama Anda. Tidak baca hadis Rasul tentang orang bertanya, bagaimana dengan seorang yang sholat terasa ada yang keluar sedikit ketika sholat, angin-angin dingin gimana? Itu pertanyaannya dalam hadis tersebut. Kata Nabi, la yang sorif, jangan dulu pergi dari sholat, tinggalkan sholat. Kalau merasakan ada seolah-olah angin keluar, jangan kemudian tinggalkan sholat, jangan dibatalkan. Hatta yajida riha aw wajada saut, yasma' sauta, sampai ada bau tidak sedap tercium ataukah terdengar suara, baru kemudian dibatalkan sholat.
Artinya itu dalam rangka kalau ragu-ragu itu yang dilakukan, tunggu dua perkara itu. Tapi kalau sudah mantap betul-betul keluar tadi, tidak usah pula ditunggu dua perkara itu. Dulu sebagian jamaah ketika ambu ceramah di Tangerang, disampaikan masalah hadis ini. Besok ngamuk jamaah, Ustaz, kemarin kita pengajian kok begini Ustaz. Apa Pak? Ada di antara jamaah kita, pengurus kita, dia buang angin, dia keluarkan sekencang-kencangnya. Katanya jangan sampai dibatalkan sholat kalau terasa buang angin sampai betul-betul terdengar suaranya. Jadi dia betul-betul memastikan suaranya betul-betul keluar. Dia hantam sama dia sekeras-kerasnya ketika sedang sholat. Itu dilakukan kapan? Itu dilakukan kalau muncul keraguan. Di dalam riwayat yang lain, ada syaitan yang ditugaskan di bagian dubur untuk meniup dubur tersebut, seolah-olah terasa buang angin. Ada syaitan bagian di situ, ditugaskan di wilayah-wilayah itu ada. Jadi kalau seandainya terasa buang angin, dingin-dingin sedikit kemana, kemudian kayak buang angin, kayak udah meletus atau belum dan lain sebagainya, itu syaitan. Jangan dulu tinggalkan sholat kalau ragu-ragu. Itu dia. Jadi itu dia merapatkan sholat. Jadi setiap rakaat itu kan wajib dirapatkan. Wajib dirapatkan. Jadi kalau misalnya belum rapat, teman itu waktu kita ruku belum rapat, dia pas saat ruku dia masih cari, kan nggak masalah. Bergerak itu gimana? Iya, terkadang kalau seandainya dia sengaja ketika berdiri karena mungkin menyengaja, tidak bisa dimaafkan, itu dosa. Tapi kalau seandainya khusyuknya sholat, sibuknya dengan rakaat dan bacaan sholat, atau mendengarkan imam, terlalaikan dia, terlupakan dia dari kakinya. Kadang orang merasa sudah rapat, ternyata belum. Ketika ruku dia baru sadar bahwasanya kakinya renggang. Baru ketika itu kapan dia tersadarkan? Ketika itu dia rapatkan shafnya. Gitu. Gimana kalau kita sholat jamaah, ada kewajiban kita makmum ini ingatin orang sebelah kita buat merapatkan. Kadang ada yang udah kita ajak merapatkan, dia nggak mau. Terus gimana kesempurnaan sholat kita Ustaz? Terus yang kedua Ustaz, kalau kita sholat di bagian sini, terus kita lihat di bagian sebelah kiri kita tuh nggak rapat Ustaz. Gimana kesempurnaan sholat kita? Tapi kita tahu nih kita harus rapat, tapi yang makmum sebelah kita nggak merapatkan. Gimana kesempurnaan sholat jamaah kita? Iya, masalah menegur ketika sholat, ketika terjadi kekeliruan, memberikan isyarat, boleh berdasarkan hadis Hakam, Muawiyah bin Hakam. Jadi Muawiyah bin Hakam ini, ada orang sholat samping dia, bersin. Alhamdulillah kata dia. Orang yang bersin boleh mengucapkan alhamdulillah ketika sholat. Si Muawiyah ini mengatakan, yarhamukallah, semoga Allah merahmati engkau. Dipelototin sama yang lain, sebagian lagi mukul. Nabi menegur Muawiyah yang mengucapkan semoga Allah merahmati engkau. Terjadi pembicaraan antara dua orang sedang sholat. Adapun isyarat yang diberikan oleh sahabat yang lain menegur perbuatan dari Muawiyah yang mendoakan orang yang bersin ketika sedang sholat, tidak ada ditegur sama Nabi. Menunjukkan isyarat kecil, sederhana, sedikit dibolehkan dalam syariat. Berarti dengan dalil ini, contoh, bapak bawa anak sholat, agak main-main nih, pegang sedikit kepalanya, boleh. Pegang sedikit kepalanya, boleh. Adapun terkait itu dengan memberikan isyarat kepada orang sebelah untuk merapatkan shaf. Adapun terkait orang tidak mau merapatkan shaf dan diberikan isyarat dan sebagainya, itu bukan salah kita lagi. Satu hal yang penting saya ingatkan juga, hadis yang mengatakan ada orang telat nih, shaf pertama sudah penuh, dia telat datang, tidak ada teman di belakang, dia tarik orang bagian depan dia ke belakang. Hadis itu dhaif, baik secara sanad, baik secara pengamalan. Bagaimana cara pengamalan? Bapak ingin ada orang yang menemani bapak di shaf kedua, bapak rusak shaf orang yang pertama. Ini berapa orang yang akan berjalan dari pojok sana, yang ditarik bagian tengah lagi.
Ya kan? Tarik bagian tengah lagi. Kalau satu saf ini ada kira-kira berapa? 12, 15 orang. 15 orang. Bapak tarik bagian tengah. Itu 7 orang di samping itu udah jalan semua ke depan. Berapa orang yang terganggu sholatnya gara-gara kita? Kalau betul-betul rapat, sudah penuh saf pertama, sholat di belakang. Tidak ada permasalahan. Walaupun bersendirian. Tapi kalau seandainya masih longgar di bagian depan, Bapak pilih bersendirian di sholat di bagian belakang, itu yang letak kesalahannya. Itu kesalahannya. Itu dia Bapak. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Masalah yang jadi imam sholat Pak Ustaz. Kriteria yang untuk imam ini bagaimana? Kriterianya. Hanya di kita sini. Baik. Terus siapa yang baik jadi imam itu? Saya bacakan hadisnya. Judulnya Man ahaqqu bil imamah, siapa orang yang paling berhak untuk menjadi imam. Hadis Abu Mas'ud Al-Ansari diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahmatullahi alaih dan yang lainnya. Ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang jadi imam orang yang paling banyak hafalannya, yang paling baik bacaannya, itu jadi imam. Orang berbondong-bondong ingin jadi imam. Ingat, kesalahan makmum yang nanggung imam. Begitu. Aqra'uhum li kitabillah. Fa in kanu fil qira'ah sawa fa'alimhum bis sunnah. Kalau sama dalam hal bacaan, hafalan, bacaan sama-sama bagus dan sebagainya, orang yang paling paham tentang tuntunan Nabi sebagai imam. Sebagai imam. Contohnya saja, sujud sahwi Bapak. Kalau Bapak membahas sujud sahwi, orang tahunya sujud sahwi itu semuanya sesudah salam. Tidak. Kita berani menyampaikan hadis-hadis Rasul berkaitan dengan ini. Sujud sahwi itu ada yang sebelum salam, ada yang sesudah salam. Penyebab sujud sahwi ada 3. Terjadi tambahan, terjadi pengurangan, keraguan-raguan. Ragu-ragu pun ada 2. Ragu-ragu tidak bisa menguatkan salah satu bilangannya, pilih yang terkecil. Ragu-ragu masih bisa memungkinkan untuk dikuatkan, pilih yang dikuatkan. Karena ada orang sholat 3, 4, 3, 4. Yakin 4. Berarti masih bisa dikuatkan. Sujud sahwinya setelah salam. Ada orang sholat ragu dia 3, 4, 3, 4. Deh, kabur gambaran. Ambil yang 3, sujud sahwi sebelum salam. Terjadi penambahan. Orang sholat 4, dibikin 5. Sujud sahwi setelah salam. Orang kemudian sholat, baru kemudian selesai sholat, tadi lupa bacaan subhan rabbiyal a'la, bacaan sujud dan sebagainya. Sebelum salam terjadi pengurangan. Bayang dah tahu. Kemudian kalau sudah imam berdiri, dia keliru, lupa tasyahud awal, tahiyat awalnya lupa dia. Sudah bangkit untuk rakaat ketiga dan sudah lurus berdirinya, itu makmum tak boleh lagi teriak-teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak ada lagi, habis waktunya. Dan sujud sahwinya nanti sebelum salam. Tapi kalau masih bengkok badannya mau bangkit begitu, makmum masih boleh mengatakan Allahu Akbar, subhanallah, menegur. Tapi kalau sudah berdiri lurus, jangan lagi ditegur. Harus tahu tentang tuntunan Nabi dalam hal jadi imam salat. Fa in kanu fi sunnati sawa fa aqdamuhum hijratan. Kalau sama-sama, siapa orang paling lama tinggal di situ duluan, kesenioran diperhitungkan. Kemudian fa in kanu fil hijrati sawa fa aqdamuhum silma. Siapa orang yang paling duluan Islamnya. Kalau sama-sama duluan, sama-sama tinggal di situ barengan. Fala yu'minu rajula fi sultani. Jangan sampai orang maju bersamaan bukan di daerahnya dia. Artinya dahulukan orang mukim, imam setempat yang disuruh, jangan pula kita yang maju dulu. Kecuali nanti permintaan semua atas keridoan termasuk imamnya, kita disuruh tampil ke depan, lain permasalahan. Tapi kita nengok gini-gini langsung maju aja, kita merasa kita paling layak. Jangan mentang-mentang kita kemudian ustadz atau lebih kondang ketimbang dia, atau kalau lebih senior ketimbang dia, kita aja yang maju. Jangan, tidak boleh. Itu dia hadisnya. Itu terkait dengan imam. Kalau imam tadi, kalau kondisi imamnya isbal gimana? Kondisinya isbal kita katakan pakaian
angkatlah pakaian ketika sholat. Kalau bisa kita katakan, ada orang mengatakan di sana, mohon maaf saya mengatakan ini, mumpung ada yang bertanya, kalau saya mencari muka di hadapan Bapak, mencari simpati dan sebagainya, saya akan mengikuti keinginan Bapak. Tapi karena ini masalah-masalah agama, saya akan sampaikan sesuai dengan apa yang ada dalam syariat. Hadis tentang isbal ada dua. Hadis tentang isbal ini, celana menutupi mata kaki Bapak, ada dua, itu isbal namanya. Yang pertama, iyakum wal isbal, hati-hati kalian dari isbal, pakaian menjulur di bawah mata kaki. Ma asfala minal ka'bain fa finnar, apa yang ada setiap pakaian menjulur di bawah mata kaki tempat di neraka. Itu tanpa ucapan sombong. Hadis yang kedua, salasatun la yanzurullahu ilaihim wa la yukallimuhum wa la yuzakkihim yaumal qiyamah. 3 kelompok orang yang tidak akan ditatap, tidak akan dibersihkan dosa-dosa dan tidak akan diajak bicara sama Allah. Al-musbil izarahu khuyala, orang yang isbal celananya, pakaiannya, izarnya. Kenapa kok izar? Itu kan sarung Ustaz, bukan celana. Itu pakaian di zaman itu. Sombong, karena sombong tidak akan Allah lihat. Menggabungkan hadis ini semata-mata menjulurkan pakaian tempat di bagian yang tertutupi, bagian neraka. Kalau kemudian diiringi sifat sombong, angkuh dengan syariat, sudah diajarin sama orang, tidak mau kemudian mengikutinya, tidak akan ditatap oleh Allah, tidak akan diajak bicara sama Allah. Hadisnya kedua-duanya sahih. Orang yang mengatakan tidak apa-apa kemudian pakaian di bawah mata kaki, yang penting tidak sombong Bapak, datang hadis Rasul, kita tidak mau menerimanya. Apa namanya kalau bukan sombong? Bukankah ada dalam hadis Rasul alaihi salatu wassalam, al-kibru batarul haq wa ghamdun nas, hadis Abdullah bin Mas'ud. Kesombongan adalah meremehkan kebenaran, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Kebenaran sampai kepada kita. Umar bin Khattab mengajak kita secara hitung-hitungan dunia. Pakaian di atas mata kaki lebih terawat, lebih tahan lama. Tidak sanggup sampai kemudian di pertengahan betis. Kan yang penting di atas mata kaki, tidak ketutup dia. Sudah selesai urusan kita. Tak perlu juga kalau seandainya kita takut dibilang orang kebanjiran, kan ada syariat mengatakan yang penting di atas mata kaki. Naikkanlah sedikit. Umar bin Khattab luar biasa ketika mengatakan itu lebih menjaga pakaian dan lebih menjadikan awet pakaian. Kenapa demikian? Rata-rata orang terlalu panjang celananya diinjak-injak. Itu debu pada masuk situ semua. Kadang tai kucing juga nyelip di situ dan lain sebagainya. Keinjak-injak apa gunanya? Celana dibeli, dijahit, kemudian diinjak-injak. Robek juga akhirnya. Rapi kalau seandainya diangkat sedikit ke atas. Itu dia. Selesai urusan kita. Untuk imam, termasuk siapa saja mesti muslim. Dan itu terkait bukan cuma sekedar ketika sholat saja. Status sholat kita katakan, orang yang mengatakan batal sholat orang kalau sholat di belakang imam, ataukah imamnya batal sholat, tidak sah sholatnya kalau dia musbil. Coba tengok lagi hadisnya. Orang sudah menutup auratnya, cuma terjadi kesalahan pada dia. Sama dengan orang berpakaian pakaian sutra. Tidak boleh kaum laki-laki pakai sutra, boleh cuma kaum perempuan, karena sutra akan jadikan pakaian kelak di penduduk surga. Tidak boleh laki-laki pakai emas, karena emas akan dipakai nantinya di surga oleh kaum laki-laki. Bagaimana status sholatnya? Sholat sah karena sudah menutup aurat. Orang isbal batal wudhunya harus dipertanyakan. Pembatal wudhu terbatas. Makan daging onta, tertidur dengan tidur yang nyenyak. Kalau lalu ayam tidak batal wudhu. Sesuatu yang keluar dari dubur dan kubul, hilang kesadaran, pingsankah atau gila, murtad dari agama, junub, itu pembatal wudhu. Tidak ada disebutkan musbil batal wudhu. Dosa-dosa batal wudhu tidak. Oh, saya pengen carilah mana yang fatwa yang kira-kira istilahnya boleh kalau musbil dan sebagainya, isbal celananya ke bawah, tidak apa-apa. Bapak, kalau kita cari-cari fatwa ada aja. Maka terakhir saya berdialog dengan kemenak, saya katakan, Bapak,
kalau kita katakan setiap terjadi ada perselisihan para ulama, kita tidak boleh saling menasihati, keliru kita. Saya bilang kepada kemenak, Bapak kalau melihat mazhab Malikiyah, di situ dibolehkan makan anjing. Saya bilang, Bapak akan biarkan makan anjing di pasar Payakumbuh ini? Kalau ada orang makan sate anjing, biarkan. Dengan alasan ada ulama yang membolehkan. Enggak, saya bilang, kita tengok mana pendapat, kembalikan apakah ada dasarnya dari Al-Quran, Sunnah Rasul, atau kesepakatan para ulama atau enggak. Kan gampang urusan. Jadi tidak setiap kemudian berselisih para ulama, oh terserah kita ngambil yang mana aja, yang penting enak. Enggak. Kalau begitu kaum wanita nanti bisa nikah-nikah sendiri tanpa wali. Kenapa demikian? Ada di mazhab Abu Hanifah, boleh perempuan kalau sudah dewasa, berpikiran matang, boleh nikahkan dirinya sendiri walaupun wali tidak ada. Dikemanakan hadis Rasul? La nikah illa bil wali. Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali. Berarti pendapat ini tertolak karena Nabi mengatakan tidak sah nikah kecuali dengan wali. Tapi kalau cari-cari fatwa, ada aja. Kalau sudah kemudian kecantol hatinya dengan laki-laki, cari kemudian fatwa-fatwa. Kalau mau deko berzina, akhirnya ada tidak ada bang, nikah saja lah, tidak ada. Boleh di fatwa Abu Hanifah. Terjadi kerusakan. Sama dengan kalau mau cari fatwa, orang boleh tidak wanita hamil di luar nikah menikah, dinikahi, tapi tertutup terbongkar aib. Akhirnya wanita yang hamil luar nikah menikah dengan laki-laki yang berzina dengan dia, boleh atau tidak? Kalau mencari-cari fatwa, boleh-boleh saja, ada-ada aja fatwa. Tapi dikemanakan ayat Al-Quran mengatakan wa ulatul hamli ajalahunna ayadana hamlahun. Orang kalau punya kandungan itu tidak boleh dinikahi kecuali sampai lahiran. Termasuk apakah ini umum dia, apakah hamil dalam kondisi nikah sah ataukah hamil hasil perzinaan. Tunggu dulu lahir. Sekarang karena dibolehkan, orang buru-buru mending zina dulu, ternyata yang boleh nikah juga. Itu anak zina itu. Bukan anaknya si laki-laki itu. Tidak boleh laki-laki itu besok menikahkan dia. Bukan bapaknya. Walaupun darahnya mengalir di situ. Kalau mau cari fatwa, ada aja fatwa yang boleh, ada aja. Tapi apakah sesuai dengan tuntunan syariat? Tidak. Itu loh Pak, pembahasannya. Kalau kita kembali kepada Al-Quran Sunnah Rasul sesuai bimbingan para ulama, tentram kita. Tidak akan banyak kemudian cekcok, perselisihan dan lain sebagainya. Kalau kembali kepada akal masing-masing, ini mengunggulkan ulamanya, ini mengunggulkan ulamanya, ini merasa dia paling benar, ini merasa paling benar. Ini tidak mau disalahkan, ini tidak mau salahkan. Ini menuding, ini yang sesat. Ini menuding, ini yang sesat. Tidak ada kesudahannya. Ini kan ada Al-Quran Sunnah Rasul. Kenapa tidak dikembalikan? Ini perbuatannya ada dalam syariat. Kalau ada, mana dalilnya? Tidak ada dalilnya. Tengok ijma' sepakat para ulama. Ada atau tidak? Tidak ada juga. Ternyata baru 2 tahun kemarin diadakan. Berarti tidak ada. Selesai urusan. Selesai urusannya. Itulah Bapak. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan Bapak, Ibu. Cukup. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam hal penyampaian. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.